Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjelang waktu berbuka puasa pemirsa. Di minggu ketiga bulan suci Ramadan kali ini, saya akan ngajak ngabuburit ya. Pemirsa sudah tahu belum kalau Masjid Istiqlal Jakarta telah dinobatkan sebagai masjid ramah lingkungan pertama dunia. Nah, kira-kira apa saja ya yang menjadi pertimbangannya? Nanti kita akan lihat sama-sama. Hal lain yang bisa kita petik bersama adalah toleransi yang begitu kental dari kisah seorang umat Buddha yang secara sukarela membangun sebuah masjid bagi umat muslim di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Minimnya fasilitas rumah ibadah umat muslim di Konawe membuat warga berketurunan Tionghoa ini menggelontorkan rupiah demi para umat muslim di sana bisa menikmati peribadatan di rumah ibadah. Tak hanya beribadah di masjid, selama bulan suci Ramadan juga umat muslim diwajibkan untuk membayar zakat sebagai bentuk menyucikan diri kita dari perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Karenanya membayar zakat juga perlu diperhatikan waktunya hingga doa niat untuk menunaikannya. Berikut tayangan selengkapnya. Masjid Istiqlal yang terletak di Jakarta Pusat merupakan masjid terbesar di kawasan Asia Tenggara. Kini, rumah ibadah kebanggaan masyarakat muslim di Indonesia ini telah dinobatkan sebagai tempat ibadah dengan bangunan ramah lingkungan atau green building pertama di dunia. Predikat ini didapat setelah Excellence in Design for Greater Efficiencies EDGE International Finance Corporation IFC mengukuhkannya melalui sertifikat final dari aspek penilaian penurunan jejak karbon yang signifikan. Atas predikat tersebut, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menyampaikan rasa bangga. Arsitektur bangunan, khususnya interior ruang utama Masjid Istiqlal, merupakan ruang terbuka yang mudah mendapatkan pergantian udara. Ia juga menyebutkan Masjid Istiqlal juga dilengkapi 160 kamera pengintai sehingga menjadi tempat yang aman bagi umat. Tapi kalau Bank Dunia Washington langsung dan timnya juga langsung mengukur ya betapa penghematan energi, berapa banyak penghematan energi ya yang ada di Istiqlal itu tidak bisa ditanggung oleh rumah ibadah manapun dan masjid manapun juga. Padahal ada masjid lebih mahal dari Istiqlal di kerajaan di Emirat Arab ya, Saudi Arabia. Tapi kita yang dapat, kita juga banyak rumah-rumah ibadah yang lain, tetap Istiqlal ini mendapatkan kriteria yang sangat istimewa. Di sisi lain, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno pun mengapresiasi Masjid Istiqlal yang telah mendapatkan pengakuan dunia. Sebagaimana 3 pilar yang sedang Indonesia dorong, yakni sektor kesehatan, green economy, dan ketiga adalah digitalisasi. Ini bukan penghargaan biasa-biasa saja, tapi sebuah penghargaan yang memberikan apresiasi unsur sustainability atau keberlanjutan yang dikelola oleh Masjid Istiqlal ini. Prinsip bangunan hijau yang merupakan bentuk nyata dari hemat energi dan berkelanjutan lingkungan itu menjadi bentuk kontribusi keberadaan bangunan Masjid Istiqlal atas krisis iklim global yang tengah melanda bumi. Dari arsitektur bangunannya, masjid yang dibangun tahun 1961 dan selesai mengalami pemugaran pada 2020 itu menggunakan pencahayaan lampu hemat energi berbasis LED dan sorotan cahaya matahari dari balik pilar dinding yang dibangun. Begitupun sirkulasi udara yang meminimalisasi penggunaan alat pendingin atau AC. Kebutuhan listrik di Masjid Istiqlal juga ditopang oleh panel surya sebesar 13%. Penghematan juga diterapkan pada penggunaan air untuk berwudu, toilet, dan keran wastafel yang dapat menghemat air hingga 36%. Saat renovasi, material yang digunakan tetap mempertahankan marmer, stainless, dan batu alam yang sudah ada. Sehingga unsur cagar budaya pada fungsi struktur, interior, dan eksterior tidak diubah. Proses renovasi
telah dikerjakan selama 14 bulan ini tidak hanya memaksimalkan fungsi Masjid Istiqlal sebagai tempat ibadah saja, namun juga tetap memperhatikan bagaimana dari aspek arsitektur, seni, dan juga estetika yang dapat dilihat dari kaidah-kaidah cagar budaya di dalamnya, yang setidaknya dapat meremajakan lingkungan sebagaimana wujud kontribusi untuk mengurangi krisis iklim global. Dari Jakarta, Nabila Karisti, Rijalul Fikri, Kantor Berita Antara, mewartakan. Inilah kegiatan di Masjid Rahmatan Lil Alamin yang terletak di Poros Bandara Halu Oleo, Desa Ambaipua, Kecamatan Rano Meeto, Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sama seperti kegiatan di masjid lain, sepanjang Ramadan, di Masjid Rahmatan Lil Alamin ini, sejumlah putra-putri dengan tekun belajar mengaji, tadarus Al-Quran, serta mendengarkan ceramah agama. Mereka adalah para santri yang berasal dari sebuah pesantren yang berlokasi persis di depan masjid ini. Di suatu siang, para santri kedatangan tamu yang bernama Alexander Tanjaya, seorang warga keturunan Tionghoa yang beragama Buddha dari kota Kendari. Ialah sosok di balik pembangunan masjid berukuran 10 kali 10 meter persegi ini, yang mulai didirikan sejak April 2019. Alexander bercerita tentang awal rencana pembangunan masjid saat ia bertemu warga desa yang sedang berjalan kaki membawa sajadah dan Al-Quran. Ia terpanggil untuk membangunkan masjid bagi warga desa yang ia temui. Suatu hari saya ada melihat umat berjalan kaki membawa sajadah, membawa Al-Quran. Mereka berjalan kaki untuk menuju ke masjid. Penduduk setempat katakan bahwa di sini tidak ada masjid. Saya merasa terharu dan merasa terpanggil. Dan tiba-tiba ada panggilan dari hati ingin membantu membangun sebuah masjid di lokasi ini. Keberadaan Masjid Rahmatan Lil Alamin disambut baik oleh pengurus pesantren Darul Raihanun Nahdlatul Wathana yang berlokasi di depan masjid. Pembina pesantren Ustadz Jumhuri Karim mengatakan masjid ini telah menjadi pusat pendidikan agama. Ketika seorang punya niat yang baik dari manapun, saya kira itu suatu hal yang memang harus diberi ruang dan diberi apresiasi sebaik-baiknya. Ya. Apalagi ya seperti tadi beliau non muslim tetapi punya niat yang baik untuk membantu memfasilitasi kebutuhan santri di sini. Dengan adanya masjid ini, alhamdulillah sangat luar biasa membantu dan sekaligus masjid ini menjadi epicentrum sentral dari kegiatan seluruh santri di pesantren ini. Kehadiran Alexander Tanjaya, pendiri Masjid Rahmatan Lil Alamin di Desa Ambaipua ini, juga menjadi kesempatan menyampaikan pesan untuk senantiasa hidup dalam damai walaupun saling berbeda agama dan juga suku. Pembangunan masjid oleh seorang warga non-muslim merupakan simbol toleransi dalam keberagaman dan kerukunan antar umat beragama. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara, mewartakan. Bulan suci Ramadan telah berjalan selama 2 pekan dan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah sudah semakin dekat di depan mata.
Menjelang Lebaran, umat Muslim kembali diingatkan untuk membayar zakat fitrah yang menjadi kewajiban sebelum Idul Fitri tiba. Zakat merupakan ketetapan keempat dari 5 rukun Islam yang wajib dipenuhi setiap Muslim. Secara umum, zakat dalam Islam terdiri dari 2 jenis, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah berfungsi untuk menyucikan diri dengan besaran 2,5 kg beras dan dibayarkan mulai 1 Ramadan hingga menjelang sholat Idul Fitri. Sedangkan zakat mal berfungsi untuk membersihkan harta setelah mencapai nisab atau takarannya. Zakat ini nilainya 2,5% dari harta yang dimiliki dalam 1 tahun. Zakat mal ini bisa dibayarkan kapan saja, namun akan memiliki pahala berlipat jika dibayarkan di bulan Ramadan. Pembayaran zakat fitrah maupun zakat mal dapat dilakukan di masjid terdekat atau ke badan amil terpercaya. Lalu, siapa saja yang berhak menerima zakat? Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 mengatakan, zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir atau orang yang tidak memiliki harta. Orang miskin, yaitu orang yang memiliki harta tetapi tidak mencukupi. Kemudian amil, yaitu orang yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Selanjutnya mu'alaf, orang yang baru memeluk agama Islam. Rikab, budak atau hamba sahaya. Garimin, orang yang berhutang untuk kebutuhan hidupnya. Fisabilillah, orang yang berperang di jalan Allah, serta Ibnu Sabil, orang yang kehabisan biaya saat perjalanan dalam taat kepada Allah. Umat Muslim juga harus tahu bacaan atau doa yang menjadi niat ketika menunaikan zakat fitrah maupun zakat mal. Nah, pemirsa, menunaikan zakat fitrah maupun zakat mal tentunya tidak hanya untuk membersihkan diri dan harta yang kita miliki loh, tetapi sekaligus kesempatan bagi kita untuk berbagi kebahagiaan dengan orang lain, utamanya bagi kaum yang berhak menerima zakat. Dari Jakarta, Cahyasari, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, gimana berita ngabuburit hari ini? Menyenangkan bukan? Untuk pemirsa yang berada di zona waktu Indonesia Timur dan Tengah, terlebih dahulu kami ucapkan selamat berbuka puasa ya. Nah, sedangkan Anda yang berada di wilayah Indonesia Barat, seraya menantikan waktu berbuka puasa, pemirsa dapat menyaksikan berbagai tayangan informatif lainnya untuk sekadar mencari inspirasi dan juga perbaruan informasi lainnya. Semuanya dapat Anda saksikan pada portal antarnews.com, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan juga saluran UCTV. Nanti seusai sholat tarawih, jangan sampai terlewatkan ya kilas Nusantara malamnya, karena kami akan kembali lagi dengan 3 informasi terbaru lainnya yang sayang jika Anda lewatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.